Shalom, selamat sore. Ya, dengan saya Hewan Wahyu. Saya terlalu percaya Muhammad itu percaya Yesus Tuhan. Ya, karena Rasul itu adalah orang yang telah menjadi Kristen. Roma 16 ayat 7. Ya, iman Muhammad itu ditolak kan di Quran surah 6 ayat 19, ayat 164. Ya kan? Rasul-rasul ditolak itu di Al-Furqan 6 dan 7. Olok-olok di Al-Anbiya 36. Banyaklah ya, kita bisa lihat lah. Ya berhubung saya baca Qurannya cuman baru sampai separohnya kali ya, nggak nyampe separohnya. Masih PR banyak. Mengenai Ardiansa kemarin nih, saya mau sedikit bahas. Ya, memverifikasi Alkitab itu ya. Siapa yang memverifikasi? Ya, kalau kita ya proses kanonisasi itu adalah pemverifikasian Alkitab itu sendiri. Ya kan? Mana yang nggak sesuai, yang nggak selaras, ya kan? Makanya dibuang. Ya kan? Kitab-kitab yang tidak sesuai itu kan dibuang, ya kan? Kemarin saya sempat balikin, di mana Quran diverifikasi? Kapan Quran diverifikasi? Katanya perkataan Allah. Kok ada Allah mengkafir-kafirkan? Ya, Allah bingung. Allah salah premis. Rasul ada di zaman Hud, di zaman Nuh. Rasul itu nggak ada di zaman sebelum kisah nabi-nabi. Ya, di dalam Rasul itu ada di zaman perjanjian baru. Ya, membawa kabar gembira. Ya, Muhammad itu hanya seorang rasul. Ali Imran 144. Hanya seorang rasul dia, membawa kabar gembira. Pendustaan itu ada di zaman perjanjian baru karena bertentangan dengan Taurat. Ya. Kitab-kitab dibakar itu apa perselisihan itu mulai ada di situ. Itu premis yang salah. Kata Nabi aja ada baru di zaman Musa. Ya, karena ajaran itu turun di zaman Musa. Ajaran Taurat. Ya, Nabi itu dengan ajarannya, dengan ajaran apa? Dengan Taurat. Ya, membatasi ya kan umatnya untuk tidak berlaku, tidak semena-mena, untuk tidak keluar dari garis-garis dan ketentuan-ketentuan yang ada. Yaitu Nabi memperingatkan, yang mengguide gitu. Nah, Rasul itu adanya di zaman mana? Di zaman Isa. Yang mengutus Rasul itu Isa. Allah yang mengutus Rasulnya berarti Allah itu Yesus. Ya kan? Allah yang memberi kepastian tentang hari Sabat, hari Sabtu, Al-Nahl 124. Ya, Allah di Al-Quran itu Yesus berarti dong. Yang kasihnya tidak dapat terlukiskan walaupun lautan jadi tinta, cakrawala menjadi medianya. Al-Kahf 105. Itu berbicara tentang siapa? Sama kan itu kayak di Yohanes 21 ayat 25. Sama itu. Allah di situ siapa? Allah itu sepertinya tuh jabatan yang disematkan ke pribadi yang namanya Yesus. SWT itu mungkin tuh. Yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Ya. Yang iya, berbicara Yesus itu kayaknya Allah di dalam Al-Quran itu. Saya terlalu percaya Islam itu sama dengan Kristen. Kan hanya karena sebutan. Di Antioquia pertama kali murid-murid Yesus, murid-murid dibilang Kristen, pengikut Kristus. Nah, Islam itu sendiri apa? Ya pengikut Isa, ya, sebutan untuk mereka yang percaya Yesus Tuhan, karena pemberitaan para rasul. Tapi kan ajaran itu nggak nyampe dengan benar.
Ya kan, makanya Muhammad sedih itu di Al-An'am 33. Ya kan, karena dusta-dusta tersebut 34-nya Quran hanya sebagian berita para rasul. Di mana Quran diturunkan bertahap? Ya kan? Bang Handi, ya Bang Tahta tuh, Ustadz Tahta. Gak ada Quran diturunkan bertahap. Quran itu ciptaan Umar. Dikumpulkan bertahap baru cocok. Ya, sejarah Quran itu dikumpulkan bertahap, dikumpulin. Makanya kalau kita lihat baca Quran itu sendiri kan sepertinya dalamnya tuh acak-acakan. Ada pengulangan kadang terjadi. Saya terlalu percaya sempurnanya Islam itu adalah di dalam ajaran yang full, yaitu Kristen itu sendiri. Ajaran yang sempurna. Islam itu sempurna karena Isa Al-Masih yang membenarkan, tidak berdiri di atas Taurat. Ya. Itu adat Yahudi itu, kawalan pembasuhan wudu apa segala macam. Itu adat Yahudi. Al-Hijr 13 itu ketentuan-ketentuan yang sudah berlalu. Ya. Ketika Quran dikumpulkan, ya kan? Kan terjadi perselisihan. Makanya dikumpulkan lagi sama Utsman bin Affan. Nah, yang menjadi perselisihan dia apa? Dibuang. Tetap aja. Pemverifikasinya di mana? Pemverifikasian Al-Quran. Masa ada Allah mengkafir-kafirkan? Perkataan Allah Al-Quran itu. Telah kafirlah itu bukan perkataan Allah. Ya pakai logika lah, bisa dari sudut pandang mana Anda melihat isi Quran tersebut. Itu siapa yang berbicara di situ? Ya kan? Ketika iman Muhammad ditolak, Quran surah 6 ayat 19. Ya kan? Tuhan-tuhan yang lain, sesungguhnya aku diluputkan dari apa yang kau persekutukan. Itu perkataan siapa? Apakah malaikat Jibril? Apakah itu Allah? Sesungguhnya aku diluputkan dari apa yang kau persekutukan. Itu yang menolak Rasul itu. Rasul membawa kebenaran. Ya, tapi ditolak. Yang menolak itu orang Yahudi. Orang yang sudah terkambirkan oleh ajaran-ajaran Yahudi. Itu orang mereka yang tidak percaya. Karena mereka berdiri dalam ajaran nenek moyang mereka. Jangan jadi korban Yahudi. Ya. Anjing ribut. Saya dulu Muslim. Ya. Saya lihat ajarannya sama kok. Ajaran para rasul. Islam itu sempurna karena ajaran para rasul, bukan ajaran Nabi. Muhammad itu bukan Nabi. Nabi itu ajaran eksklusif Yahudi. Ya. Siapa yang verifikasi Al-Quran? Ada nggak coba? Perkataan Allah yang mana? Perkataan manusia yang mana? Ya kan? Harus tahu kita, lihat sudut pandang. Think out of the box. Berpikir keluar dari kotak. Jangan ada di dalam kotak. Jangan mau dibodoh-bodohin. Ya. Itu ayat-ayat kumpulan. Nah, harus diverifikasi. Harus dicari tahu kebenarannya. Ya kan? Mengapa terjadi perselisihan? Mengapa akhirnya dibakar sama Utsman bin Affan separuh? Ya kan? Al-Nahl 4. Muhammad suruh menjelaskan apa yang diperselisihkan. Kami tidak memberikan Quran ini kepadamu Muhammad, kitab ini kepadamu Muhammad, tapi engkau menjelaskan apa yang diperselisihkan. Ya. Apa yang diperselisihkan di situ? Itu apa yang diperselisihkan. Ya, bukan nyari ribut. Muhammad itu berdiri di tengah-tengah sebagai rasul menjelaskan apa yang diperselisihkan. Ya, kalau kamu nyari premis-premis yang salah, memframing kekristenan itu salah. Inti Islam sejati itu kekristenan itu sendiri. Ya, Islam sejati itu ya Kristen itu. Orang percaya, orang yang taat. Habis.